A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik. Yang kedua, mampu memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman dengan baik. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang keempat, mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad alaihissalam secara lengkap. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu. Kemudian selain anak-anak bisa membuka pada halaman 39, di sini Bu Guru juga akan men-sharekan kecerdasan, kebijaksanaan, dan keadilan pada diri Sulaiman begitu tinggi. Rakyat Bani Israel langsung mengangkat Sulaiman menjadi raja setelah Nabi Daud wafat. Allah kemudian mengangkat Sulaiman menjadi rasulnya. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mencapai masa kejayaan. Mereka hidup dalam kemakmuran. Namun, pada masa itu pula, praktek ilmu sihir semakin berkembang. Banyak ahli sihir yang bersekutu dengan setan untuk mempengaruhi rakyat Bani Israel agar meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar semua buku sihir dikumpulkan. Semua buku sihir dikumpulkan dan dikubur di bawah istana. Nabi Sulaiman berdoa, memohon ampun atas dosa dan kesalahan rakyatnya. Nabi pun berpesan, siapapun yang mencoba mengambil catatan ini, niscaya dia akan hangus terbakar. Setelah itu, rakyat Bani Israel pun kembali ke ajaran yang benar. Ayo, silakan dulu.
diangkat menjadi raja di kerajaan Israel. Setelah cukup umur untuk menggantikan ayahnya yang wafat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi nabi. Ini baca soal dulu. Ayat 15 yang artinya doa sesungguhnya mengucapkan bagi Allah yang memberikan hamba-hambanya yang Oke, nanti tulisannya diperbaiki lagi ya. Oke, terima kasih. Ya, tulisannya diperbaiki lagi. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menaklukkan hal-hal sebagai berikut, kecuali jin, setan, angin, bulan. Apa jawabannya? Nah, ini diberi tanda silang ya pada jawaban yang paling tepat. Silakan disilang. Apa? A. Jin, B. Setan, C. Angin, D. Bulan. Iya, bulan. Kecuali. Yang kedua, burung yang mengikuti perjalanan Nabi Muhammad Nabi Sulaiman alaihi salam adalah burung A. merpati, B. hudhud, C. elang, D. raja wali. Ya, B. hudhud. Yang ketiga, negeri Sabah dipimpin oleh seorang ratu yang bernama A. Cleopatra, B. Bugis, C. Balkis atau Bilqis, yang D. Baka. Yang mana? Negeri Sabah dipimpin seorang ratu yang bernama Balkis. Yang keempat, Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki istana dan titik-titik yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. A. Kekayaan, B. kesaktian, C. kecerdasan, dan D. kekuatan. Yang mana? Ya, kekayaan. Yang kelima, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun rumah khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Akwil, B. Ka'bah, C. Bait al-Maqdis. Iya, C. Bait al-Maqdis. Nomor 5, istilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, sebutkan sifat yang dapat diteladani dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa? Ya, silakan. Taat kepada Allah, Ya. dermawan, rendah hati, pemberani, pantang menyerah. Ya, terus apa? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja yang sangat kaya raya, namun beliau sangat gemar berdermawan untuk membantu kesejahteraan rakyat. Oke. Berarti itu masih tentang hanya satu dermawan saja, oke? Yang lainnya juga belum masuk. Terus, apa? Beliau semoga gembira bernau untuk membantu. Oke, diperbaiki nanti ya. Ayo, Pak, nyamuk. kepada
pemberani, pemberani, rendah hati, duduk, jangan sembur, nanti kosong, kekuatan, maju kekuatan, kekuatan. Ini sifat loh ya yang dapat diteladani. Ayo, Miss, tadi belum. 1 pantang menyerah, 2 dermawan, 3 rendah hati, 4 tidak sombong. Seperti tadi di awal, yaitu taat kepada Allah, terus dermawan, terus rendah hati, terus pemberani, terus pantang menyerah. Ada 5 ya, sifat yang diteladani dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi untuk pelajaran kita pada pagi hari ini itu berkaitan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salam yang beliau diangkat menjadi nabi setelah ayahnya wafat. Sebelumnya dia diangkat menjadi raja dulu di kerajaan Bani Israel. Kemudian beliau mempunyai kekayaan yang sangat banyak diberikan anugerah kekayaan yang banyak, kerajaan yang kaya raya dan megah. Tapi beliau tidak enggan memberikan kepada kaumnya fakir miskin karena beliau juga sangat dermawan. Dan beliau juga membangun tempat suci yang dinamakan Baitul Maqdis atau Muqaddas Yerusalem. Dan ada mukjizat tadi yang sudah disampaikan. Mukjizatnya adalah bisa memahami bahasa binatang, kemudian berbicara dengan jin, dan bisa mengalahkan jin yang kafir juga. Terus diberi kekayaan yang melimpah seperti tadi, kekuasaan setan yang kafir, dan mereka tidak berbuat jahat. Ya, tadi jelaskan juga ada yang bertanya pada pertanyaan tadi tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ini dijelaskan dalam An-Naml ayat 15. Ini salah ya. Ini sebenarnya 44. Oke. Sehingga keteladanan yang kita ambil, yang kita contoh dari Nabi Sulaiman ada 5 poin sikap, yaitu yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberani, pantang menyerah, dermawan, dan yang terakhir adalah rendah hati. Oke. Sekian pelajaran pada kita hari ini. Masih ada yang ingin ditanyakan?